Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu Kiai Husnul Akib belum datang-datang, jadi saya duluan yang naik. Ikhlas nggak? Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'd, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka hakimul karim. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, terkesima apa bingung? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabka, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Mudah-mudahan di maulid yang ceria ini, maulid yang penuh keberkahan, kita ada bersama-sama baginda. Karena baginda orang yang paling kita cintai, yang paling kita nantikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramun, wabil khusus Al Mukarram Al Ustadz Bapak Kiai Haji Romli Sian Mair beserta Al Mukarramah Ustazah Hajjah Rusmini, kita doakan beliau berdua Allah selalu kasih umur panjang, sehat walafiat, berkah umurnya, berkah rizkinya, dan senantiasa selalu mengajak kita kepada kebaikan. Beliau ini yang menjadikan Pondok Jati jadi bermartabat, satu-satunya kampung yang ada Islamic Centernya. Maka kita doain mudah-mudahan Allah kasih berkah, berkah keluarga, anak cucunya, dan mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al Mukarram wal Muhtaram Al Ustadz Haji Yusuf Masyiro LC, para asatidzah wal ustadzat, khususan guru kami Al Mukarramah Ustazah Hajjah Marti, Al Mukarramah Ustazah Rosiyah, Al Mukarramah Ustazah, siapa lagi, para asatidzah dah yang saya tidak sebutkan satu persatu, Ustazah Hajjah Amah, Ustazah Hajjah Jumenah, para ketua-ketua majelis ta'lim yang jauh maupun yang dekat, yang datang nenteng sama yang gak nenteng, semua mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat kecintaan kita kepada baginda, Allah kumpulkan kita lagi di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bu, udah makan? Kalau belum makan itu saya pengen ngajak ibu-ibu soan. Ngerti soan? Orang Jawa ngerti, orang Betawi apaan sih? Kita silaturahim ruh kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir, yang mau masuk surga, angkat tangannya sebelah kanan. Kanan doang, jangan dua-duanya. Dua-duanya menyerah. Angkat tangan kanan ibu semuanya. Yang pakai gelang, alhamdulillah gue pakai gelang tadi.
Yang kagak pakai gelang, ya gua lupa pakai gelang, malah suruh ngangkat tangan lagi. Kita hadirkan Rasulullah di depan kita, hadirkan hati kita bahwa Rasulullah pada hari ini ngelihat kita. Angkat tangan kita, hadirkan hati kita, ikutin ya abati ya Rasulullah, ya abati ya Rasulullah, assalamualaikum ya abati ya Rasulullah, assalamualaikum ya abati ya Rasulullah. Hari ini kami berkumpul bersama-sama memperingati hari kelahiranmu ya Rasulullah. Tidak ada yang kami inginkan kecuali syafaatmu baginda untuk di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Taruh di dada sebelah kanan, sebelah kiri. Di situ katanya ada jantung. Ya. Kata Rasulullah di situ ada qalbun, hati. Mari sama-sama berdoa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ademin ati. Amin. Qabul ya Allah. Udah adem? Belum? Siram pakai air dah. Innal habibal mustafa zurafati wa duwafa. Lagi. Innal habibal mustafa zurafati wa duwafa wa dzikruhu fihi shifa idza tama dabil ilah wa dzikruhu fihi shifa idza tama dabil ilah. Gantian ibu yang aminin. Amin ya Bu. Wahai Nabi, kami ingin memandangmu. Betul lupa. Ulangi. Wahai Nabi, izinkanlah memandangmu walau hanya dalam mimpi. Izinkanlah memandangmu walau hanya dalam mimpi. Lagi. Innal habibal mustafa zurafati wa duwafa wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilah wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilah. Tahu artinya? Yang tahu artinya tadi bagi amplop. Amplopnya doang. Ya. Sangat cinta kita sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pagi-pagi bela-belain datang ke Islamic Center guna mengharapkan syafaat baginda. Cucian tinggalin, masakan tinggalin. Demi apa? Demi orang yang kita cintai, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirat sekalian, ibu-ibu ada bapaknya lupa.
Jamaah sidang maulid yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang yang sangat-sangat solih, yang sampai-sampai namanya diagungkan di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Namanya Luqmanul Hakim. Barakallah, selamat datang. Namanya diagungkan di dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul. Siapa Bu? Kenal sama Luqmanul Hakim? Enggak kenal? Iya, saya juga kagak kenal. Luqmanul Hakim namanya diabadikan di dalam Al-Quran karena merupakan orang yang solih, yang selalu memberikan nasihat, wasiat-wasiat kepada anak-anaknya dan keluarganya untuk selalu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak cuma untuk keluarganya, untuk anaknya, termasuk kita juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bawakan satu wasiatnya saja. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya. Orang Arab kalau manggil anak kesayangannya ya bunayya, wahai anakku. Kalau kita manggilnya siapa? Tong, Neng, itu orang Betawi. Kalau orang Jawa tole. Anak saya dipanggil tong tong, emang aku tong sampah. Padahal itu panggilan ke saya. Ya bunayya, innan nasa salasata asya. Innan nasa salasata aslas. Sesungguhnya pada diri manusia ada 3/3. Berapa? 3/3. Sulusun lillah, 1/3 untuk Allah, wa sulusun lidudi, 1/3 untuk cacing belatung, wa sulusun linafsih, 1/3 lagi buat kita. Jadi di tubuh kita ini yang cantik, yang cakep, yang tampan ada 3 bagian. Yang 1/3 milik Allah akan kembali kepada Allah. Yang kedua, 1/3 yang kedua akan kembali kepada tanah, cacing belatung. Yang ketiga, 1/3 baru buat diri kita. Jadi kita mah cuma punya 1/3-nya doang. 1/3 doang. 1/3. Lalu anaknya bertanya, wahai ayah, apa yang 1/3 milik Allah? Kata Luqmanul Hakim, wassulusulillah farruh. Yang 1/3 milik Allah adalah ruh kita. Bu, ini ada rohnya semua. Jangan-jangan rohnya doang. 1/3 ruh kita yang ada di badan kita, yang bikin kita bisa jalan, yang bikin kita bisa ngaji, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh suami kita milik Allah. Maka ketika suami kita dipanggil, dikasih kagak? Cepet amat bilangnya. Emang udah ada gantinya? Pak, kalau istrinya bapak dipanggil sama Allah, boleh pak kagak? Oh. Ngomongnya cepet banget nih Abi nih. Kenapa boleh? Karena ruh yang ada di badan kita adalah milik Allah. Kapan saja, di mana saja kita lagi ngapain, ketika Allah sudah panggil kita, tidak ada kalam, tidak ada salam. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati kagak pakai diminta. Ini orang kadang-kadang udah pengen mati. Ya Allah, mati aja saya ya Allah. Malu kata punya siapa? Ya, ruh milik Allah. Ruh datang ketika ditiupkan ke rahim ibu kita dalam keadaan suci. Maka ketika ruh diciptakan oleh Allah, ditanya, alastum birabbikum? Dijawab sama ruh, bala. Ya, kami semua suci.
Tapi ketika masuk ke dalam jasad manusia, ada yang mengkotorinya dengan nafsu, ada yang mengotorinya dengan maksiat munkarat. Disuruh ngaji pada emoh, Bu, suruh ngaji pada, tapi kalau muludan nih, kalau setiap ngaji muridnya jamaahnya kayak gini, subhanallah. Maka ibu-ibu mah banyakan masuk ke dalam surga, tapi banyak juga ada di dalam. Saya kasih tahu, manusia perempuan yang ada di dalam neraka bukan kagak sholat, bukan kagak ngaji, bukan kagak puasa, tapi ada satu yang suka dilakukan perempuan yang membuat sholatnya, hajinya, ngajinya, tilawahnya hancur berantakan gara-gara lisannya. Yang bacangan ngaji orang yang banyakan baca salawat orang, yang banyakan kondangan orang, yang banyakan ngutang. Nah, itu baju warna-warni, ada yang kuning, merah, unyu-unyu, udah lunas. Tahu saja itu mah kan rahasia umum. Ruh kita milik Allah, akan kembali kepada Allah, maka kudu kita jaga kesuciannya. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, ruh kita sudah suci, bersih. Makanya sering-sering kita baca suami males istighfar, astagfirullahaladzim bang, tapi istighfarnya beda. Istighfarnya beda, sambil kesel. Istighfar ya Bu, banyak anak bandel, istighfar, nggak perlu ngomel. Suami ngasih duit sedikit, istighfar. Ya Bu, banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyakin istighfar. Rasul saja beristighfar. Manusia maksum yang sudah dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah masih istighfar. Apalagi kita mah gudangnya dosa. Ngelihat orang pakai baju nih, kagak ngomong, bibirnya dosa apa kagak itu Bu? Dosa. Ngelihat temennya brosnya gede banget, ngomong buset doang, buset, dosa. Ya, apalagi marah-marah sama suami. Nauzubil. Tuh yang pertama, ada dua golongan nanti manusia akan dipanggil. Ada yang dipanggilnya dengan lemah lembut. Karena apa? Ruhnya bersih daripada segala dosa. Nanti dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mau dipanggil begitu? Sekarang katanya mau. Dipanggil sama Allah dengan penuh kelembutan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih, irji'i, baliklah engkau kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam penuh keridhaan Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke golongan umat-umatku. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Tapi golongan yang kedua, yang jiwanya kotor, yang penuh dengan maksiat dan munkarat, dipanggil sama Allah dengan kasar. Ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa-jiwa yang kotor, irji'i ilal jannah, pulang loh ke dalam neraka.
wa azabun azim, dan azab yang maha pedih ya Allah. Bu, mau yang mana Bu? Bu, nggak bisa jawab kayaknya, emang banyak dosa nih. Mau yang mana? Mau yang nafsul mutmainnah. Kita jaga Bu. Sekarang mah kita orang perumahan jangan banyakan ngomel dah, nggak pakai anak sekarang mah Bu. Ama anak sekarang banyakan ngomel, masuk kuping kanan, keluar kuping. Kita pelototin, dia melotot. Kita gentak, dia agak kepake. Kita melotot, dia melotot lagi. Dulu mah kita boro-boro melototin orang tua, baru didehemin aja kita udah kabur. Oh ada baba katanya gitu. Mudah-mudahan ya kita punya jiwa-jiwa yang tenang sehingga dipanggil Allah untuk masuk ke dalam amin ya robbal alamin. Tuh yang pertama, sepertiga yang pertama milik Allah. Mi kasih aba-aba kalau udah datang. Yang kedua, lalu yang kedua apa wahai ayah? Sepertiga yang kita miliki milik wa ammallati walidudi. Yang kedua yang milik cacing, fajismu, badan kita. Badan kita yang kita boleh jaga, minum Herbalife. Oh, ada di sini minum Herbalife banyak, tapi giliran ngamal mak. Herbalife berapa Herbalife? Sekali minum 35.000 sekali minum. Apalagi kalau belinya paketan jutaan. Bu, badan kita yang kita boleh jaga, yang kita cakep-cakepin, yang setiap pagi hari Minggu senam aerobik, senam zumba, yoga. Bener sih, olahraganya turu-turu perempuan, maka pakai baju ketat juga nggak apa-apa. Bener, udah bener itunya. Ya tapi dikit-dikit pasang status lagi yoga, lagi aerobik. Ya sama aja, ada yang ngeliat juga Bu. Jadi kalau lagi pakaian seksi buat lakinya aja dah. Oh, kalau pakaian seksi buat laki aja, jangan buat yang lain. Ini pakai dipasang status udah meliuk sono meliuk sini, udah kayak lontong Betawi. Lontong Betawi kan begitu. Iya, apem pada kemana-mana, masya Allah. Ya. Badan kita besok ketika kita masuk ke dalam liang lahat tidak lain tidak bukan untuk cacing. Apalagi yang badannya semok, montok, denok, pakai kol-kolah. Tapi abi mangga, Kiai Haji Romlisian Mahir mah kagak dicentuh sama cacing. Kumius walaupun gede enggak disentuh sama cacing. Allah perintahkan, wahai cacing, jangan kau sentuh hambaku yang mulia ini. Amin. Kiai mah gede, orangnya gede pahalanya. Lah kita gede doang, badan makin melar, padahal duitnya sedikit karena banyak suka benda saja. Saya mah gede juga, mudah-mudahan gedenya bawa manfaat kayak beliau berdua nih ya Allah. Subhanallah, mudah-mudahan Allah jaga beliau berdua, amin ya robbal alamin. Besok ini buat cacing, ketika kita masuk ke liang lahat, perut kita hancur, perut meleduk dua, keluar tuh nanah cacing segala dimakanin nama cacing. Ya Bu, ada yang namanya azab kubur, tapi orang-orang soleh tidak akan tersentuh oleh cacing. Tuh, cacing nurut kalau kata Allah, jangan kau sentuh hambaku yang mulia ini. Dia nggak makan, nggak kayak kita. Pergi mah ke dokter, kata dokter, Bu, ini penyakit ibu, penyakit gula, jangan makan banyak-banyak. Tapi tetap aja makan, apalagi kalau di kondangannya di mana? Di gedung, apa wae dimakan. Ya Bu, padahal dia tahu sama dokter ya jangan makan ini, jangan makan itu, tapi tetap aja dimakan. Tuh manusia, cacing mah kagak, makhluk Allah, dia nurut ama perintah Allah.
Mau saya kasih tahu amalannya? Ya, Kiai itu, tanya sama Kiai. Ada 4 yang harus kita jaga biar kita enggak dimakan di dunia aja kita geli banget sama cacing. Geli sama cacing. Ya, yang pertama apa? Jaga sholat 5 waktu. Yang 5 waktu kita jaga. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isanya. Jangan suka nunda-nunda waktu. Maka beruntunglah kita wanita-wanita sholihah yang suka ngaji. Kalau begitu dug-dug Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Udah siap mau sholat lantaran pengen ngaji. Tapi kalau kagak ngaji mah ya biasa. Makanya orang yang enak itu kalau setiap harinya ngaji kayak Umi Ros, Umi Yus, Saja Haja Marti yang setiap hari ngaji. Udah siap sebelum Allahu Akbar dia udah ya. Malah ditunggu-tunggu. Begitu azan langsung as-sholatu ala wakti. Kita kan kadang-kadang pulang ngaji doang bener. Bu, kan kalau ngaji semuanya kelihatannya bener ini. Bener apa enggak ini? Bener, kudungannya cakep, bajunya gamis cakep. Kalau ada di rumah mah. Kalau di pengajian mah dibedakin tuh pipi, bibir dimerah-merahin. Kalau ngaji kondangan begitu. Giliran di rumah mah sama depan suaminya udah kayak topo rahasia umum katanya. Bu, dandan buat laki, biar laki tambah senang, biar laki tambah cinta, biar laki kagak kemana-mana. Lah, kagak kemana-mana mah repot. Siapa yang ngasih makan saya usah aja kalau dia kagak kemana-mana. Laki pulang ojek dibukain jaketnya. Ngapa sih Bu? Emang kudu begitu ya, dibukain. Bang, mau makan apa, mau minum apa, tanya. Ini mah ditanyain. Lakinya pulang ojek tanya, bang dapat berapa bang? Ya, jaket belum dibukain, minum belum dikasih, ditanyain dapat berapa? Ya neng, hujan mulu, boro-boro dapat banyak nih, dapat 10.000 doang. Kata bini apa? Balik lagi bang, balik bang. 10.000 emang dapat apa zaman sekarang? Waduh. Ada yang begitu? Ada. Belah mana orangnya? Belah mana? Jangan Bu, jangan, kesian. Kalau sudah tiada baru terasa sungguh kehadiran. Apa Bu? Saya nggak bisa. Bukan bantuin. Ya, baru berasa. Ya Allah, dulu mah ada abang mau kondangan, ada yang bagi duit. Mau ngaji, ada yang bagi duit. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, kata anaknya, wahai ayahku, yang sepertiga ketiga apa? Kata Luqmanul Hakim, fa'ammal wassulusu linnafsi fa'amalihi. Sepertiga yang untuk diri kita, amal ibadah kita. Tuh yang besok kita bawa pulang, yang besok kita bawa ke akhirat, amal ibadah kita. Amal itu ada 2 Bu, amal sholih, amal tholih, amal baik dan amal buruk. Semuanya kita bawa pulang, agak ditinggal. Yang jelek ditinggal, tenang Bu, yang jelek agak ditinggal Bu, yang jelek agak ditinggal, tenang. Yang cakep, yang jelek amal ibadah kita bawa pulang ke akhirat. Nanti akan dapat balasannya di yaumil kiamah nanti. Makanya kalau udah cakep-cakep begini, dijaga kesolehannya, istiqomahnya kudu jaga. Sayang Bu, kita nggak tahu nih pulang dari sini ada yang dipanggil apa kagak. Jadi mudah-mudahan dikasih sehat wal afiat, dikasih umur panjang,
dikasih rezeki yang banyak. Yang punya hajat semoga dikabul hajatnya. Yang punya utang semoga lunas utangnya. Nah, siapa yang bayarin? Allah yang punya kuasa. Jangan takut, kita punya Allah. Serahkan sama Allah. Ya Allah, amal ibadah kita yang kita bawa besok, Bu, bukan gelang yang ibu pakai sekarang, bukan cincin yang ibu pakai sekarang, bukan kalung yang ibu bawa, enggak dibawa. Semuanya mobil Pajero ikut, ditinggal. Rumah mewah tinggal. Suami ganteng, istri ganteng cantik, ditinggal. Semua ditinggal. Kita bawa cuma amal ibadah kita. Maka kita hidup di dunia kudu ngumpulin pahala. Fastabikul khair. Lomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada ngeliat nenek-nenek rajin ngajinya, ya Allah, udah nenek-nenek jalan aja udah geged. Kalau orang Betawi geged. Jalan aja udah susah tapi masih pengen ngaji. Kita yang muda kadang-kadang masih belum mau ngaji. Bu, ketika kita nanti di kuburan, kata Rasulullah, al-mayyitu yutba'u bisalasin. Mayit itu diiringi dengan 3 perkara. Diikutin siapa? Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, amal ibadahnya. Semua ikut. Wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 netep sama kita. Ya. Keluarga kita ketika kita udah masuk ke kuburan pulang. Kata suami kita dulu waktu kita baru-baru jadi pengantin, ya Allah mah, ayah mah nggak bisa hidup tanpa dirimu. Engkaulah satu-satunya wanita pujaan hatiku. Begitu kita masuk ke liang kubur, dia ikut pulang. Bu, kalau suami ibu meninggal mau ngikut? Ya Allah, tega banget. Ngikut nganterin. Masa nganterin aja kagak mau juga. Ngikut tuh keluarganya, sahabat, karib, kerabat, sanak saudara ngikut ke kuburan. Mobilnya ngikut. Yang punya Pajero, Alphard, Toyota, Nissan. Oh, punya Pajero, Alphard, Toyota. Yang murah dah mobil rakyat Avanza. Enggak juga, mendingan saya mah punya brosurnya doang. Semua suami kita ngikut. Tapi mereka pulang ketika kita udah masuk ke liang lahat. Pulang. Kata suaminya sebelum berangkat pulang, ayah pulang dulu ya mak, kamu diam-diam sini. Suruh diam-diam, gua mau kawin lagi. Yang parah begini Bu, ada suami istrinya meninggal setiap hari ke kuburan. Ngapain? Ngipas-ngipasin kuburan. Tuh kuburan dikipas-kipasin, kata mertuanya, ya Allah mantu gua cinta banget sama anak gua. Tiap datang ke kuburan ngipas-ngipasin kuburan. Padahal dia kagak tahu mantunya niatnya apa. Kata bininya, Bang, besok kalau saya meninggal, sebelum kuburan saya kering jangan kawin. Maka tuh laki pintar. Kata lakinya, biar cepet kering gua kipas-kipasin. Astagfirullah. Bu, orang laki mah kagak punya masa idah. Paginya dia istrinya meninggal, malamnya mau kawin, boleh. Tapi sungguh terlalu pakai ya, Ustadz Yusuf ya. Ada orang pondok begitu. Baru acara 40 hari bininya meninggal, udah ada wanita baru di rumahnya, Masya Allah. Tapi biarinlah, daripada dia zina lebih baik nikah. Orang laki mampu beda sama orang perempuan.
Ya kagak bisa ngurusin sendiri. Maaf Pak Kiai. Ya, beda sama orang perempuan. Tuh Bu, jadi gelang yang kita punya, cincin yang kita punya, kalung yang kita punya, jangan jadi modal buat laki kita kawin Bu. Bu, nah mendingan gue serahin ke Al-Amanah, mendingan gue serahin ke tulis, Bang, kalau saya meninggal ini mas kawin dari abang, jangan jadi mas kawin buat bini abang yang baru, serahin ke Islamic Center Al-Amanah, begitu. Jangan lagi keenakan. Ya. Tuh amal kita. Yang kedua, harta kita juga nggak ngikut. Jangankan Bu, mobil, jam tangan, kaos kaki bolong aja kagak boleh dibawa ke kuburan. Sampai kaos kaki bolong kagak boleh. Apalagi yang berharga. Maka kita kudu dari sekarang perbanyak amal-amalan solih. Amal yang baik yang besok kita bawa wa yabqa wahid, yang netap di dalam kubur yang nemenin kita adalah amal ibadah kita. Sholatnya kita, bangun malamnya kita, duhanya kita, tilawahnya kita, itu yang jadi teman kita di alam kubur. Saya tanya, oh banyak kan baca WA-nya apa banyak kan baca Al-Qur'annya? Dua-duanya alhamdulillah. Orang dagangnya di handphone ya kan mesti dilihat-lihat, benar. Orang saya dagangnya di handphone Bu, kalau nggak dilihat-lihat terus saja ya kelewat entar. Kudu minimal 1 hari kita sempatkan untuk membaca Al-Qur'an. Nggak bisa 1 juz 1 hari 1 ain. Kalau orang dulu begitu tuh bacanya, ditandainya di ain, nih gue sampai ain. Nggak bisa 1 ain 1 lembar, nggak bisa 1 lembar 1 ayat, nggak bisa 1 ayat 1 huruf. Masya Allah, hari ini alif besok ba, terlalu amat itu ya. Makanya itu guru ngaji Bu, saya angkat Ustazah Rusmini, Ustazah Haja Marti nih, yang enak jadi guru. Kalau jadi guru mah setiap hari pasti baca. Karena dia mau ngajar kan baca ya Mi. Kita ngajar pasti kita baca dulu dah tuh ayat Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Maka mudah-mudahan kita jadi guru dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita tingkatkan iman Islam kita tingkatkan takwa kita lewat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan ukhuwah dalam meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aja ya, udah sampai sini aja ya Mi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya Bu. Bu, maafin saya, mau maafin karena ketemunya jarang-jarang. Jadi kalau nggak dimaafin repot, datengin atu-atu. Masa datang ke rumah ibu nggak bawa apa-apa, malu saya ya. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek datangnya dari pribadi saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.